إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita terima semenjak kita lahir keluar di atas muka bumi ini sampai detik ini. Yang kita minta maupun yang kita tidak minta, namun terus Allah memberi pada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mencabut nikmat-nikmat tersebut kepada kita semua. Amin. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jemaah sidang Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin di luar sana maupun yang ada di sini sekarang. Mereka mungkin banyak berselisih dalam banyak hal. Sulit ditemui kaum muslimin itu sepakat. Kalaupun ada kesepakatan, di sisi lain nanti ada yang tidak sepakat. Ribut. Berbeda pendapat di sini dan di situ. Namun ada hal yang ana rasa seluruh kaum muslimin bersepakat dan semuanya akan mengatakan iya. Semuanya mau, tidak ada yang tidak mau. Wanita kah, laki-laki kah, anak-anak, orang tua. Zaman dulu, zaman sekarang, semuanya bersepakat. Mereka semua pasti bersepakat. Semuanya mau agar oleh Allah Subhanahu wa taala diselamatkan dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Maka barang siapa yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke dalam surga, maka faqad faz, dia orang-orang yang telah menang, berhasil. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Para jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keselamatan diri kita dari api neraka itu adalah kemenangan yang hakiki yang tidak akan ada kesedihan setelahnya, tidak akan ada kegagalan setelahnya.
Jika kita lihat riwayat yang sangat banyak datang para jamaah sekalian, datang dari para ahli hadis yang berujung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan seorang hamba yang terakhir masuk surga. Bayangkan jamaah, terakhir masuk surga. Ini bukan yang pertama masuk surga, bukan yang masuk surga tanpa hisab, yang menyentuh sirat tahu-tahu dia sudah sampai ke depannya pintu surga hitungan detik, bukan. Ini orang yang terakhir masuk surga. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan, akhiru man yadkhulul jannata rajulun yamshi marrah wa yakbu marrah wa tasfa'uhu an-naru marrah fa idza ma jawazaha iltafata ilaiha. Seseorang yang terakhir masuk surga itu adalah seseorang yang dia naik ke atas sirat, lalu dia terjatuh, merangkak, lalu dia terjatuh, dihantam sama api neraka, dilibas oleh api neraka, dan terus dia berusaha dicuci dulu di neraka, naik lagi ke sirat, coba lagi, jatuh lagi, sampai akhirnya dia sampai di ujung sirat, selamat. Saat dia sudah sampai di pojok sana, sudah sampai di ujung sana di depan surga, dia menoleh ke belakang para jamaah sekalian. Kita lihat apa yang dikatakan oleh orang ini. Tabarakalladzi najjani minka laqad a'tani Allahu syai'an ma a'tahu ahadan minal awwalin wal akhirin. Sungguh Allah telah menyelamatkanku darimu wahai neraka. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh Allah kepada siapapun di atas muka bumi ini. Bayangkan jemaah, Allah telah memberiku sesuatu yang tidak pernah diberikan oleh orang-orang dari yang pertama sampai yang terakhir. Dia pikir cuma dia yang selamat jemaah. Dari saking senangnya diselamatkan dari api neraka. Ini keadaan orang para jemaah sekalian yang terakhir masuk surga. Apa kabar orang-orang yang langsung masuk surga tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka para jemaah sekalian, kita semua harus berusaha agar kita menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari api neraka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Banyak tulisan-tulisan para ulama yang berdasarkan dari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW tentang sebab-sebab agar seseorang itu dimasukkan ke dalam surga dan tidak dimasukkan ke dalam neraka. Mungkin sebagian dari hal-hal tersebut akan dibahas pada hari ini. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannati wa yub'idu minan nar illa waqad buyyina lakum." Tidaklah ada satu hal yang itu mendekatkan kepada surga dan menjauhkan dari neraka, melainkan semua sudah dijelaskan kepada kalian oleh Rasulullah SAW. Lengkap, jelas masalahnya kita mau atau tidak. Poin yang pertama para jamaah sekalian, poin ini sesuatu yang tidak bisa ditawar, sesuatu yang tidak bisa dinegosiasi lagi. Harus, wajib, seorang yang ingin selamat dari api neraka harus melakukan poin yang pertama ini. Tanpa poin yang pertama ini, mustahil seseorang bisa masuk surga. Yaitu adalah tauhid. Menyebutkan dua kalimat syahadat dengan ikhlas. Apa itu tauhid? Ifradullahu bil ibadah wal iqraru lahu bil wahdaniyah wa nafyul andad bil jumlah. Kita beribadah kepada Allah hanya menunjukkan peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah, dan kita berikrar bahwasanya hanya Allah satu-satunya Tuhan yang paling patut untuk disembah, dan kita menafikan seluruh persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, sangat banyak sekali hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masalah ini. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Uthman bin Malik radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yashhadu ahadun an la ilaha illallah wa anni rasulullah fayadkhulun nar."
tidak akan ada satu orang pun yang mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengatakan bahwasanya aku adalah utusan Allah lalu dia masuk neraka. Tidak mungkin, kata Rasulullah SAW. Yang selanjutnya, hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang dalam kitabnya Al-Amal Yaum Al-Lailah dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man dakhala al-qabr bila ilaha illallah, khallasahu Allah minan nar." Barang siapa yang masuk ke kuburnya meninggal dunia dan dia telah mengucapkan la ilaha illallah, diyakini sama dia dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyelesaikan dia dari api neraka. Maksudnya Allah tidak akan masukkan dia ke dalam api neraka. Di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah, dan barang siapa yang bersyahadat tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia bersyahadat mengikrarkan, meyakini dalam hatinya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, maka Allah akan haramkan baginya neraka. Para jamaah, kok seakan-akan ini mudah sekali? Semua kita bersyahadat. Bahkan pelaku syirik di luar sana yang meyakini bahwasanya ini orang bisa menyembuhkan, ini orang setaraf dengan Allah Subhanahu wa taala, tahu ilmu gaib dan lain sebagainya, minta-minta di tempat-tempat atau minta-minta sama pohon dan lain sebagainya. Mereka semua bersyahadat. Gimana? Apakah semudah itu masuk surga para jamaah? Hanya mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus masuk surga? Kalau seperti itu mereka para kufar Quraisy, dengan mudah mereka masuk surga. Bilang aja la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mereka tidak mau mengucapkan itu karena mereka tahu konsekuensinya berat. Dan jangan hadis-hadis ini dijadikan bahan untuk kita tidak beramal. Cukup, ana sudah ikhlas, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ana meyakini dalam hati, terus stop sampai situ. Ini adalah akidahnya Murji'ah. Mereka hanya beriman saja, mengucapkan dengan lisan, tapi menghapus amalan-amalan dari yang namanya keimanan. Diingatkan oleh banyak para ulama ahli sunnah wal jamaah, maksud dari sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah dan Muhammad adalah utusan Allah, maka akan Allah haramkan dari neraka. Maksudnya apa? Dijelaskan di sini, man qalaha wa jaa'a bit-ta'at. Mereka yang mengatakan itu dan mendatangkan ketaatan-ketaatan, wajtanabal manhiyat, dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, wa dawama ala hadza, dan terus melakukan itu, terus-terusan, continue melakukan hal itu, illa ayyalqallah, sampai orang ini berjumpa kelak sama Allah Subhanahu wa taala, sampai orang ini meninggal dunia. Maka itu yang dimaksud oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Dan banyak mereka-mereka, orang-orang yang tersesat, menggunakan hadis ini para jamaah sekalian untuk mengkaburkan ketaatan-ketaatan dan amalan soleh. Tidak masalah, hidup cuma sekali, tidak usah takut. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah akan haramkan dari neraka, tidak usah terlalu takut. Santai. Banyak orang-orang yang membawa hadis-hadis ini ke ranah sana. Ya, ingat para jamaah sekalian, dijelaskan oleh banyak para ulama, ya, hadis ini tidak serta-merta bisa dipakai semau kita. Semua kita dibuat mainan untuk tidak beribadah kepada Allah, tidak melakukan ketaatan-ketaatan, tidak bisa. Hadis ini adalah makna dari, atau ada kaitan erat dengan makna keimanan. Yang mana kita tahu makna dari keimanan apa? Mengucapkan dengan lisan, ya, meyakini dengan hati, dan mengamalkan dengan badan. Ya, harus ada amalan di situ. Tak bisa kita sembarangan, ya, main mengatakan beriman tapi kita tidak beramal apapun. Itu poin yang pertama para jamaah sekalian yang perlu diperhatikan. Ya, tauhid
mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah dengan ikhlas dalam hati dan ditambah dengan amalan-amalan. Poin yang kedua para jamaah sekalian, poin yang kedua ini juga sama, tidak bisa ditawar. Harus seseorang yang ingin selamat dari api neraka, maka harus orang ini mempunyai keimanan dalam hatinya. Sebagaimana yang sudah disebutkan barusan, bahwasanya keimanan adalah i'tiqadun bil jinan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Meyakini dengan hati, mengucapkan dengan lisan dan beramal dengan badan kita, yazidu bit ta'ah. Semua ini, iman ini bisa naik dengan yang namanya ketaatan, dan iman ini bisa rusak dengan namanya maksiat. Para jamaah subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala, sangat banyak ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala yang menjelaskan tentang bahwasanya kita ini diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW dan yang lain-lain dalam rukun iman yang 6. Salah satunya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Mereka yang mengucapkan, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami telah beriman kepadamu, faghfir lana, maka ampunilah kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari neraka. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, Allah isyaratkan bagi kita semua bahwasanya mau dijauhkan dari neraka harus beriman dulu. Dan iman itu tadi bukan cuma yakin dalam hati diucapkan dengan lisan, tapi butuh sama yang namanya amalan. Maka para jamaah sekalian, salah satu kunci masuk ke dalam surga dan dijauhkan dari neraka adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menjalankan seluruh rukun iman yang ada. Disebutkan di sini para jamaah sekalian dari Sunan At-Tirmidzi dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulun nar man kana fi qalbihi mithqala khardalatin min iman. Tidak akan masuk neraka orang-orang yang ada dalam dirinya keimanan meskipun satu biji, sebesar biji biji yang terkecil yang pernah kita lihat, dia seperti itu, tidak akan dia itu masuk neraka, tidak akan kekal di dalam neraka. Kalaupun dia punya dosa harus dicuci dulu di neraka, dia akan keluar dan kelak dia akan masuk surga. Para jamaah semua rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, poin yang ketiga yang perlu diperhatikan oleh setiap hamba, yang mana mungkin ini sulit untuk dikerjakan, tidak semudah itu seseorang bisa melakukan hal yang ketiga ini. Disebutkan oleh para ulama, yang dapat menyelamatkan kita dari neraka adalah al-buka min khasyatillah, menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin air mata kita lebih sering keluar karena urusan dunia, jemaah. Tapi jarang air mata kita ini menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menangis berdoa kepada Allah karena terlalu sulit cobaan di atas muka bumi ini yang kita terima. Tapi jarang kita menangis karena kita takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, teringat kepada azab Allah subhanahu wa ta'ala. Mahal air mata yang keluar dari mata kita karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena air mata itu akan menyelamatkan kita dari api neraka. Disebutkan para jamaah sekalian dari Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nar, tidak akan masuk neraka rajulun baka min khasyatillah, seorang yang nangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hatta ya'udal laban fi dhir. Kita lihat di sini Rasulullah memberi permisalannya. Tidak akan masuk neraka seseorang yang menangis karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu tangisan ini diikuti dari poin yang pertama dan poin yang kedua. Bertauhid kepada Allah, beriman kepada Allah, lalu dia menangis takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak akan masuk neraka. Diberi permisalan oleh Rasulullah SAW. Tidak mungkinnya orang ini masuk neraka karena nangis itu tadi, sama seperti tidak mungkinnya
Susu yang sudah diperah dari hewan ternakan itu kembali lagi ke susunya. Bisa. Kembali lagi ke hewannya. Bisakah? Susu yang sudah diperah tahu-tahu masuk lagi ke dalam hewannya bisa? Tidak bisa. Sama. Itu yang diberi atau itu perumpamaan dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang nangis takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin dimasukkan neraka sama Allah. Tidak mungkinnya seperti apa? Sama seperti tidak mungkinnya susu yang sudah diperah kembali lagi ke hewannya. Kembali lagi ke susunya hewannya. Dan juga dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala yajtami'u ghubarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam fi minkhari muslim abada." Dan tidak mungkin bercampur debunya orang-orang yang berjihad fi sabilillah. Orang berjihad fi sabilillah ya zaman dulu atau zaman sekarang pasti dia akan temui debu ya di medan jihad. Dan tidak mungkin debu itu bercampur dengan asap neraka jahanam besok, kata Rasulullah SAW. Maksudnya orang yang berjihad fisabilillah, ikhlas dia menegakkan kalimat Allah SWT, sama Allah tidak dimasukkan ke dalam neraka. Dan juga para jemaah sekalian, di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la tara a'yunuhumun nar yaumil qiyamah." Ada 3 yang matanya tidak akan melihat api neraka di hari kiamat. Ada 3 yang matanya tidak akan melihat api neraka di hari kiamat. Semoga salah satu dari mata kita, dari 3 mata ini, itu adalah kita para jamaah sekalian. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala tidak membuat kita mampir ke neraka jahanam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita dari neraka jahanam. Kata Rasulullah SAW, "Ainun bakat min khasyatillah." Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mata seperti ini tidak akan melihat api neraka jemaah. Yang kedua, ainun bakat atau ainun harasat fi sabilillah. Mata yang berjaga saat berjihad fi sabilillah. Yang lain tidur, dia terjaga, menjaga keadaan dalam peperangan. Yang ketiga adalah ainun ghadat an maharimillah. Mata yang kalau sudah ada yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tundukkan pandangannya. 3 mata ini, kata Rasulullah SAW, tidak akan melihat neraka jahanam. Subhanallah. Ada seorang ulama, ya beliau pernah ditanya oleh orang di sekitarnya karena terlalu sering menangis. Ya, beliau bernama Atha As-Sulami. Karena terlalu banyak menangis, dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Murid-muridnya bingung, kenapa? Kok nangis terus? Kok cengeng? Kok parah sekali nangisnya? Oh, coba ditegur, ditanya kenapa kok sering menangis? Dijawab oleh beliau, faqala inni dzakartu ahlun nar. Sungguh, aku kalau menangis, aku sering teringat mereka-mereka para ahli nar. Wa ma yanzilu bihim min adzabillahi ta'ala. Dan apa yang mereka terima dari azab-azab Allah Subhanahu wa taala. Wa mathaltu nafsi bainahum, dan aku letakkan diriku ini di antara mereka, seakan-akan aku ada di situ, diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa li nafsi tughallu yadaha wa tustahab atau tughallu yaduha wa tushabu ila an-nari wa la tabki. Dan bagaimana seseorang yang dimasukkan ke dalam neraka diikat, diborgol tangan dan kakinya, diseret, dikumpulkan sama orang-orang di neraka terus tidak menangis, gimana caranya? Tidak mungkin. Jadi mereka sampai seperti itu, takut sama neraka. Para jamaah sekalian, meletakkan dirinya, coba lewat ayat-ayat azab, ditaruh dirinya di situ, gimana kalau anak ada di sana? Mungkin itu bisa membuat kita menangis. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Dan yang terakhir para jamaah sekalian,
yang hendak disampaikan adalah poin yang sama yang dapat menyelamatkan kita semua dari api neraka adalah al-khauf min Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa liman khafa maqama rabbih jannatan." Dan barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut atas kedudukan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba takut sama Allah Subhanahu wa taala, maka bagi dia jannatan, 2 surga para jemaah sekalian. Dan juga banyak riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka. Salah satunya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatha munjiyat." Ada 3 perkara yang dapat menyelamatkan kita dari neraka. Yang pertama sudah dibahas, khasyatullah taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala fis sirri wal alam. Takut lagi sendiri atau takut saat terang-terangan di depan orang. Bukan di depan orang takut, tapi di belakang dia tidak takut. Yang kedua adalah wal adlu fir ridha wal ghadab. Berlaku adil dalam keadaan marah atau dalam keadaan tidak marah, dia berlaku adil. Dan yang ketiga adalah wal qasdu fil faqri wal ghina. Ya, tidak boros dalam keadaan miskin atau keadaan kaya. Dia terus lurus, ya, tidak condong ke boros, tidak condong ke pelit, di tengah-tengah dia. Mau dia kaya, mau dia miskin sama. 3 perkara ini menyelamatkan seorang hamba dari api neraka. Maka para jemaah sekalian yang semoga rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin anak tutup khutbah ini dengan satu riwayat yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hibban di sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyampaikan kepada kita hadis qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa 'izzati wa jalali." Dan demi kemuliaanku dan demi kebesaranku, kata Allah Subhanahu wa taala, "La ajma'u 'ala 'abdi amnain wa la ajma'u 'alaihi khaufain." Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan mengumpulkan dalam satu jiwa hambaku 2 rasa aman, dan juga aku tidak akan mengumpulkan dalam satu jiwa hambaku 2 rasa takut. In aminani fid dunya khawaftuhu yaumal qiyamah. Kalau dia tidak takut sama aku di dunia, merasa aman terus di dunia, santai-santaian di dunia, aku bikin dia takut di akhirat nanti. Aku bikin dia takut di hari kiamat. Dan sebaliknya, wa in khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamah. Tapi kalau dia takut kepadaku di dunia, aku akan beri dia rasa aman besok di hari kiamat. Semoga kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari api neraka, dijauhkan dari azab Allah Subhanahu wa taala, diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikati qudsihi wa thalatha bikum ayyuhal mu'minun. فقال عز من قائل أليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم